Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Jihad Al-Qudsi dengan NIM 2025 53105. Nah, di sini saya akan menjelaskan sistem informasi dalam bisnis digital. Apa sih sistem informasi itu? Sistem informasi adalah sebuah sistem formal, sosioteknis, dan organisasional yang dirancang untuk mengumpulkan, memproses, menyimpan, dan mendistribusikan informasi dari perspektif sosioteknis. Sistem informasi disusun oleh 4 komponen, yaitu tugas, orang, struktur atau organisasi, dan teknologi. Sistem informasi dapat didefinisikan sebagai suatu integrasi komponen untuk pengumpulan, penyimpanan, dan pemrosesan data yang digunakan untuk menyediakan informasi. Nah, dan juga untuk berkontribusi pada pengetahuan serta produk digital yang memfasilitasi pengambilan keputusan. Singkatnya, sistem informasi adalah kesatuan komponen yang terdiri dari manusia, perangkat keras atau hardware, perangkat lunak atau software, dan jaringan komunikasi yang bekerja sama untuk mengumpulkan, mengolah, menyimpan, serta menyebarkan data menjadi informasi yang berguna untuk mendukung proses pengambilan keputusan dan pengendalian dalam suatu organisasi. Nah, apa sih fungsi utama sistem informasi itu? Fungsi utama sistem informasi itu ada 4. Yang pertama ada otomasi, kedua ada keamanan, ketiga ada analisis data, keempat ada integrasi. Otomasi sendiri itu mengurangi input manual dalam pencatatan transaksi dan sinkronisasi stok barang secara real time. Nah, yang kedua ada keamanan, yaitu menjamin enkripsi data finansial dan privasi pelanggan dalam setiap ekosistem digital. Yang ketiga ada analisis data, yaitu menyediakan laporan akurat untuk memahami perilaku konsumen dan memprediksi tren pasar pada masa depan. Yang keempat ada integrasi, yaitu menghubungkan inventaris, sistem pembayaran, dan logistik dalam platform yang harmonis. Otomasi sendiri itu yang dibilang mengurangi input manual dalam pencatatan, yang tadinya kita mencatat di buku manual, sekarang kita bisa menggunakan sistem agar kita itu dapat mengurangi kesalahan manusia dalam kesalahan pencatatan gitu. Jadi yang awalnya kita menginputkan di buku, jadi kita bisa input digital gitu. Nah, yang kedua itu ada keamanan, menjamin enkripsi data. Jadi data kita itu bisa lebih aman, lebih terjaga. Yang ketiga ada analisis. Nah, analisis data ini itu fungsinya itu kita tuh bisa memahami apa yang diinginkan oleh konsumen dan tren-tren pasar yang terjadi pada saat ini dan masa yang akan mendatang. Dan yang keempat itu menghubungkan inventaris. Jadi antara penjual, pembeli, dan juga para kurir yang mengantarkan barang-barang tersebut. Nah, oke, selanjutnya. Fungsi sistem informasi untuk UMKM. Nah, peran sistem informasi untuk UMKM yaitu untuk digitalisasi toko fisik. Nah, mari kita lihat bagaimana teori ini bekerja di lapangan. Kita mulai yang dari paling dekat dulu, yaitu UMKM. Nah, yang dulunya pemilik toko itu harus mencatat stoknya secara manual, sekarang bisa secara digital atau otomatis. Nah, apa sih resikonya? Resikonya itu menghindari kesalahan manusia atau human error itu sendiri yang sudah saya jelaskan tadi. Nah, sekarang dengan adanya post cloud atau point of sale berbasis cloud, pencatatan tersebut menjadi otomatis dan manajemen stok. Jadi kita bisa memanajemen stok apabila stoknya itu rendah, nantinya ada seperti pengingat gitu, kayak notifikasi ataupun sebagainya. Dan yang ketiga ada laporan keuangan. Jadi nanti akan ada tampilan dashboard laba rugi harian dan dapat melihat keuntungan harian dengan cepat. Jadi kita itu nggak perlu menghitung manual, sudah dihitungkan oleh sistem itu sendiri. Oke, selanjutnya manfaat untuk marketplace. Marketplace sendiri adalah suatu toko online yang
berada di sebuah website. Nah, peran sistem informasi ini itu menjadi pusat koordinasi pintar, menjadi pusat pengaturan yang memastikan pembeli, penjual, hingga kurir bisa bekerja sama dengan lancar. Untuk pembeli bisa mencari barangnya dengan mudah, bayarnya aman, dan melacak paket secara real time. Untuk penjual, kalau bisa mengelola dagangan dan memantau perkembangan toko dengan mudah. Dan untuk mitra bisa terhubung otomatis dengan jasa pengiriman dan juga bank. Nah, untuk selanjutnya ada startup. Peran sistem informasi untuk startup ini yaitu adalah inti dari produk tersebut. Startup sendiri menggunakan sistem informasi sebagai pondasi utama untuk pengembangan fitur cepat dan pengelolaan big data. Jadi ada 3 manfaat yang saya ambil sini, yaitu cloud infra, melayani ribuan transaksi per detik. Dan yang kedua ada algoritma agile, yaitu iterasi produk berbasis data. Dan yang ketiga ada big data, profiling pelanggan secara mendalam. Manfaatnya itu kemampuan untuk skala atau scaling up dengan cepat tanpa hambatan teknis yang berarti. Nah, bagi startup sendiri itu mereka bisa namun bagi startup itu ada suatu tantangan tersendiri, dan bagi para bisnis digital lain, ketika mereka bergantungan pada infrastruktur cloud, berarti jika koneksi mereka terputus, maka bisnis mereka pun juga berhenti sejenak menunggu koneksi tersebut berjalan kembali. Nah, ini adalah alur data transaksi digital. Yang pertama itu ada interaksi. User memilih produk dan menginputkan data ke UI aplikasi atau user interface, atau bisa disebut dengan tampilan. Nah, jadi kayak misalkan aplikasi Shopee, Tokopedia, di situ kan user itu kan memilih barang dulu, habis itu masukkan ke keranjang. Nah, setelah itu baru kita klik tombol beli yang seperti saya jelaskan di awal tadi. Nah, yang kedua, prosesnya itu alur datanya itu ada processing. Nah, proses ini itu terjadi di dalam aplikasinya. Jadi si aplikasi itu memvalidasi stok, apakah stok barang yang dibeli itu ada atau tidak, dan menghitung total harga yang dipesan oleh si pembeli ini via API backend. Dan alur data yang ketiga itu ada settlement, yaitu verifikasi dana oleh payment gateway. Jadi setelah semuanya itu sudah divalidasi, stoknya sudah dihitung, saat pembayaran si program ini akan memverifikasi dana dengan payment gateway. Dan yang keempat ada update kurir dan notifikasi pengiriman real time. Nah, di sini itu di bagian ini kurir akan mendapatkan notifikasi untuk pengambilan barang yang akan dikirimkan ke pembeli. Nah, itu tadi penjelasan dari peran sistem informasi dalam bidang bisnis digital. Terima kasih atas partisipasinya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.